Rakit PC mendang mending ala Tekdung. Halo teman-teman semua, aku Tasya Hargana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Kali ini kontennya sedikit berbeda. Ya emang sama-sama rakit PC sih, tapi aku pengen kasih tahu mendang mending menurutku ya di budget 8 juta rupiah. Jadi ya kalau kalian punya mendang mending, Tekdung juga punya. Karena mendang mending itu subjektif banget teman-teman, tidak bisa objektif karena menurut kalian bukan menurut banyak orang. Nah ini mendang mending menurut Tekdung ya, yang dimana ini menurutku udah oke banget di 8 juta. Ini speknya bisa banget untuk gaming ataupun editing, udah oke banget. Sambil streaming juga boleh, gaming sambil streaming. Tentunya juga desainnya cakep banget ya teman-teman. Ini warna putih dengan ada ice blue gini untuk fannya, cakep manis. Dan di budget 8 juta aja sudah dapat PC Aquarium. Yoi gak? Jadi gimana sih untuk PC mendang-mending menurut Tekdung? Langsung aja, ini dia spesifikasinya. Yang pertama aku pilih prosesor ya dari Intel Core i5 12400F. Memiliki 6 core 12 thread, boost clock hingga 4,4 GHz. Nah ini kenapa mending Core i5 12400F di budget 8 juta. Karena menurutku ini sudah sangat oke banget prosesornya. Dan platformnya dia itu bisa di-upgrade hingga Intel Gen 14. Karena ini soket LGA 1700 ya teman-teman. Maka dari itu aku pilih dulu prosesor ini dari Intel Core i5 12400F karena upgradable ke depannya. Jadi mending Core i5 di budget 8 juta dibandingkan kompetitornya yang ya udah nggak bisa upgrade lagi, Ryzen 5000 series kan. Nah kalian bisa dapatkan Core i5 12400F di harga segini, udah murah banget cuy. Untuk motherboardnya ya ini mendang mending karena di budget 8 juta aku pilih yang murah tapi masih bisa upgrade ke depannya, yaitu dari Biostar H610M HP DDR4. Nah kenapa aku pilih motherboard ini? Karena yang paling murah dan juga untuk spek lainnya biar kedapetan. Menurutku motherboard itu cukup penting, tapi ya yang penting ada menurut Tekdung di budget 8 juta. Dan komponen lainnya bisa mendukung performa dari PC ini ya teman-teman, seperti VGA dan lainnya. Nah kenapa kok aku pilih motherboard ini? Karena ya udah support Intel Gen 14 juga, dan upgrade-nya jangan muluk-muluk ya teman-teman. Ke Core i5 13400F itu ya kayaknya maksimal di situ teman-teman, dengan tambahan CPU cooler aftermarket yang beres. Menurutku masih oke, masih bisa, dan ya nothing special dari motherboard ini. SSD-nya M.2 PCIe Gen 3, RAM-nya DDR4 2 slot doang. Dan I/O panelnya ya nggak ada Type C, ya udah Type A semua. Ya biasa banget lah. Tapi untuk VGA-nya sudah support PCIe Gen 4 ya teman-teman untuk slotnya. Udah cukup cakep lah ya. Kalian bisa dapatkan Biostar H610M HP ini dalam kondisi baru di harga segini. Untuk RAM-nya ya dipastikan untuk performa mendang-mending ya. Jadi dual channel teman-teman di 16 GB dari Adata D35 berwarna putih. Ini menurutku DDR4 16 GB murah, kecepatannya 3200 MHz, udah oke lah ya. Dan tentunya dual channel teman-teman DDR4 biar menjunjung performa tinggi juga ya daripada single channel. Ya emang tidak mikirin upgradabilitas sih, ini mikirin performance. Mending performa dulu lah ya, nanti dimendang-mendingin lagi sama si paling mendang-mending. Nah kalian bisa dapatkan Adata D35 DDR4 16 GB kit ini dalam kondisi baru di harga segini. Nah ini adalah VGA yang paling mendang-mending sedunia. Ya khususnya di Indonesia ya teman-teman. Bang mending VGA ini Pasti cuy, pasti dibandingkan dengan kompetitornya. Karena hanya mementingkan gaming saja. Tapi ya memang betul sih, ini performa VGA untuk gamingnya sangat jos di budgetnya teman-teman.
Ya, ini adalah ASRock RX 6600 8GB GDDR6 VGA paling mendang-mending sedunia di Indonesia ini cuy. Karena kenapa? Raw performance dari RX 6600 itu mepet dengan RTX 3060 yang 12GB tanpa ray tracing ya. Tapi harganya cuy ini di 3 jutaan kecil. Apalagi kalau kalian dapat voucher promo itu lebih murah lagi. Makanya ini adalah VGA paling mendang-mending sedunia. Nah, tapi untuk VRAM-nya ya masih 8GB, nggak masalah, masih oke lah ya. Dan kedepannya kalau misalnya agak nggak kuat untuk VGA ini masih ada fitur FSR dan settingnya bisa disesuaikan, aman aja cuy. Tapi kalau misalnya dibandingin kompetitornya, performanya emang jauh lebih keren cuy. RX 6600 ini aja gile gitu ya. Kalian bisa dapatkan ASRock RX 6600 8GB ini dalam kondisi baru di harga segini. Untuk storage-nya ini mendang-mending secara subjektif menurut Tekdung ya teman-teman. Wajib SSD, full SSD dulu aja. Kedepannya bisa upgrade toh ya. Jadi aku pakai dari tim MP33 512GB NVMe PCIe Gen 4. Alasannya adalah tim mereknya dikenal, garansinya jelas 5 tahun ya. Dan juga NVMe PCIe Gen 3 udah kenceng lah ya teman-teman, dan sudah cukup di budget 8 juta. 512GB bisa apa sih bang? Bisa nyimpen game lah, masih aman. Kalau mau game selanjutnya, delete dulu game sebelumnya. Tapi kan di lain sisi masih bisa tambah storage SSD SATA ke depannya. Jadi aman aja. Menurutku mendang-mending kali ini di bagian storage adalah SSD NVMe PCIe Gen 3 512GB dari MP33 tim ya teman-teman. Kalian bisa dapatkan di harga murah banget. Sudah murah. Sikat. Untuk PSU, nah ini sebenarnya mendang-mending nanti di HUD ya teman-teman. Karena PSU itu emang harus bagus. Tapi di lain sisi ini cukup bagus teman-teman di harganya. Apalagi kita, bukan kita sih, aku mau mengedepankan performance teman-teman. Dan juga kapasitas yang cukup gede. Ini dari PC cooler KF650W 80 plus watt. Nah ini sudah pernah dibahas dan sering banget Tekdung pakai. Dan alhamdulillah belum ada yang terjadi masalah, dan semoga aja tidak. Ini PC cooler ini pemain baru di bagian PSU teman-teman, dan harganya pun juga sangat murah teman-teman. Tapi kualitasnya cukup oke sama pesaingnya ya, jadi cukup terpercaya lah ya. Kalian bisa dapatkan PC cooler KF650 80 plus watt dalam kondisi baru di harga segini. Untuk fan-nya ini aku pakai yang murce tapi cukup oke, yaitu dari Kyo fan berwarna ice blue. Jadi ini cakep ya teman-teman. Warnanya biru muda, dan aku pakai 3, ini 2 ke samping ini masuk angin segar, dan yang di belakang itu exhaust untuk mengeluarkan angin panas. Jadi aman banget, lancar jaya. Airflow-nya udah cukup oke, dan tentunya udah cukup lah ya. Untuk estetika juga ya oke aja. Kalian bisa dapatkan fan ini dalam kondisi baru, satu piece-nya di harga segini. Murah banget. Oke, untuk casingnya ini adalah penerus dari casing dual chamber termurah terworth it ya teman-teman. Yaitu dari Phenom RX Continental S6. Dulunya S5 ya teman-teman, sekarang S6 baru. Ada update baru, kalau misalnya desainnya ini lebih boxy, kotak-kotak gitu ya, dan juga ada tambahan bracket untuk 4 slot RAM kalau kalian yang pakai motherboard 4 slot RAM. Jadi lebih lebar, itu udah ada supportnya. Dan selain itu ada dudukan HDD-nya juga beda, tapi desainnya hampir sama tapi lebih boxy gitu. Kotak minimalis, frameless tentunya, dan harganya malah tambah murah ini dari Diamond Continental S6. Ini adalah dual chamber, PSU-nya ada di belakang, dan lebih cocoknya dual slot RAM ya teman-teman, biar lebih pas gitu ya. Dan ini komposisinya manis banget, cakep sih menurutku. Kalian bisa dapatkan Phenom RX Diamond Continental S6 ini dalam kondisi baru di harga segini. Nah itu dia untuk keseluruhan PC mendang-mending kali ini. Menurut kalian gimana? Apakah worth it? Langsung aja, ini dia list harganya.
Oke, itu dia list harga dari PC mendang-mending dari Tekdung ya teman-teman. Di 8 juta ya teman-teman. 8 jutaan kecil. Tapi gimana nih untuk performanya? Langsung aja ini dia benchmarknya. Cinebench R23 run selama 10 menit mendapatkan skor di 11.239 Cinebench point dengan suhu maksimum berada di 87 derajat Celcius dan average di 81 derajat Celcius. Next upgrade kalian bisa tambah cooler aftermarket. Premiere Pro 2023 video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat di-render selama 2 menit 48 detik saja. Cakep. Valorant 1440p atau 2K low kompetitif. Kita mendapatkan FPS yang sangat cakep di 300-an FPS. Masih sangat kompetitif banget nih. F1 2022 2K dengan setting high ray tracing off. Kita mendapatkan FPS masih di atas 100-an FPS. Cakep nih. Forza Horizon 5 1440p atau 2K settingan ultra. Ini masih dapat 80 hingga 90-an FPS. Manis banget. God of War PC 2K dengan FSR quality setting ultra rata kanan. Kita masih mendapatkan FPS yang nyaman banget di 60-an FPS. Cakep. Far Cry 6 1440p atau 2K setting ultra rata kanan. Masih dapat 50-an FPS. Kalau mau lebih nyaman lagi, nyalain FSR quality. Udah di atas 60 cuy. Cakep. Spider-Man Miles Morales 1440p setting high tanpa ray tracing ya cuy, dan juga tanpa FSR nih. Masih dapat 60-an FPS. Wih, gila ya. Cakep banget. Black Myth Wukong 1440p FSR 55% frame generation on dengan setting high. Masih dapat FPS yang sangat nyaman banget cuy di 60 hingga 70-an FPS. Wih, ini udah sangat nyaman banget cuy. Siap libas Black Myth Wukong. Untuk konsumsi dayanya ketika bermain game berada di 230-an watt. Cakep lah ya. Cukup hemat daya untuk performanya. Nah, itu dia untuk performanya. Menurut kalian gimana? Apakah worth it nih PC mendang-mending budget 8 juta? Langsung aja tulis drop di kolom komentar di bawah. Nah, tapi aku juga pengen tahu nih, gimana PC mendang-mending menurut kalian? Langsung di drop kolom komentar di bawah ya teman-teman. Rulesnya adalah harus komponennya full baru, nggak boleh second, dan nggak pakai kupon diskon dan lain-lain. Harganya tertera ya teman-teman, dan totalnya. Ini bukan challenge tapi lebih ke diskusi. Menurut kalian PC mendang-mending menurut kalian secara subjektif, terserah itu gimana, langsung aja drop di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, jangan lupa kasih alasannya kenapa ya kalian pilih part-part tersebut. Kalau menurutku alasannya adalah PC 8 juta ya harus bisa gaming, sambil live streaming juga oke. Selain itu editing juga masih bisa, tapi nggak terlalu ke editing sih, karena nanti dimenang-mendingin lagi dengan kompetitor sebelah. Dimana aku pilih Core i5 karena harganya juga sudah murah, garansinya resmi ya teman-teman, ini bukan tray, aman. Tapi sayangnya masih pakai CPU cooler bawaan. Nah, itu kekurangannya sih menurutku. Kedepannya masih bisa upgrade karena ini LGS 1700, kalian bisa upgrade ke Intel Core i5 13400F dengan cooler yang beres ya. Dan tentunya kedepannya bisa upgrade karena PSU-nya ada 650 watt. Kalau misalnya mau upgrade yang lebih boros juga sabi. Ini sih menurutku udah sweet spot, menurutku secara subjektif ya. Kalau kalian mau rakit PC seperti ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, langsung WA Tekdung atau DM IG, boleh banget. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita coba di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Mending ini bang, mending itu bang, bener-bener gak ada habisnya cuy. Your blue eyes and red jeans, what can I say?
As long as there's a spark to keep me from the dark.